Ekspedisi. Selamat malam, sahabat Ekspedisi Sultan. Kembali lagi bersama kami untuk membahas perjalanan kita di Gua Manik ya. Nah, saya ingin mengutip salah satu referensi dari Imam Jalaluddin Al-Suyuti atau disebut dikenal dengan Imam Al-Suyuti dalam kitab Al-Marjan fil Ahkamil Jan. Nah, di kitab tersebut dari matan-matan hadis ya yang dianalisis oleh beliau disebutkan bahwa markasnya jin itu kalau yang muslim di pegunungan dan pedesaan Al-Qura wal Jibal, pedesaan gunung-gunung, seperti yang kita bahas pada podcast dan episode sebelumnya itu, salah satunya Puncak Manik. Seperti itulah prototipnya. Berikutnya dia bilang markas jin musyrik. Nah, ini yang relatif dengan topik kita yang masih berkaitan dengan topik kita, yaitu ada di antara pegunungan dan lautan, di antara itu. Dan titik-titik ini kalau kita kembali ke bangsa kita ya, Indonesia, negara kita Indonesia, banyak sekali titik hotspot ya, hotspot di mana di situ ada pegunungan dan ada lautan, khususnya ya di titik-titik atau hotspot penyeberangan. Yang saya bayangkan ya, Kang Denny, kalau memang secara legenda Ibu Kanjeng Ratu Laut Selatan ini yang menguasai Samudra Hindia, ya, samudra yang luas sekali, alangkah beratnya tugas beliau, karena memang selalu ada hotspot yang di antara lautan dan pegunungan ini, dan itu adalah titik-titik yang disebut dengan jin musyrik. Katakanlah jin musyrik dan yang mendekati kafir ini itu sangat jahat sekali. Nah, dalam legenda, kalau misalkan beliau disebut dalam legenda penguasa pantai selatan, Samudra Hindia dalam hal ini, alangkah beratnya tugas tersebut. Nah, Abang Sultan masih virtual, mungkin kita bisa explore ini terhadap kolega kita yang ada. Bagaimana pendapat Mas Akbar mengenai hotspot teritorial yang dijaga oleh Ibu Ratu? Konteks bahwa jin muslim itu ada di Korea sama di Jibal itu kan tidak mengartikan bahwa Korea Harfiah. itu secara harfiah saja. Itu ada maknawi yang panjang sebetulnya pembacaan maknawiyahnya. Korea itu kan di mana ada kehidupan manusia gitu kan. Di situ juga ada kehidupan di alam. Kehidupan alam kita yang di Korea katakanlah itu memang kemudian banyak pendalaman tentang kebatinan dan sebagainya. Mereka pun sama, maka di situ kebanyakan yang mengikuti, apalagi begitu nabi yang terakhir itu untuk rahmatan lil alamin, termasuk bangsa mereka kan. Nabi-nabi sebelumnya kan di bangsa mereka juga ada kenabian. Nah, berbeda dengan yang di lautan. Di lautan kan ada Nabiullah Khidir yang memang membimbing mereka juga. Kalau pegunungan tadi apakah itu semacam siloka, dan kalau ditarik maknawiyahnya apakah memang juga salah satunya di pegunungan? Iya,
Jadi secara kalau itu dikatakan siloka itu secara maknawiyah pegunungan kan memang hutan rimba yang memang tidak terjamah, tidak istilahnya tabligh itu nggak nyampe ke sana. Jadi di situ juga banyak juga sebetulnya yang dari bangsa-bangsa yang bangsa jin belum mengenal tentang syariat lah. ya. Nah, Yang sebetulnya yang pernah masuk ke alam itu beliau. Oh iya, Nah, dan itu tuh pernah masuk ke alam malakut, alam bangsa itu pernah. ya. Nah ini kalau misalkan kalau merujuk ke Imam Al-Suyuti tadi ya, al-marjan fil akan jin musyrik ya, gitu kan, yang nanti akan berkaitan erat terhadap keberadaan atau wilayah teritori yang dijaga oleh Ibu Ratu Laut Selatan ini. Nah itu kalau tadi yang saya katakan di antara pegunungan dan lautan, kan? Gimana itu memahami? masalah agak kenceng mungkin kan. Ya. Jin muslim dan jin muslim. Dan apa tadi tentang lautan apa gimana? Iya, kalau jin musyrik ini dia markasnya ya, sarangnya itu di antara lautan dan pegunungan. Disitulah letaknya. Nah, kalau kita bicara tentang kontur geografis kita yang berkaitan dengan mitos atau legenda ya tentang Kanjeng Ibu Ratu Laut Selatan ini, tentu alangkah beratnya tugas beliau karena memang itu yang dijaga juga salah satu yang disebutkan sama Imam Al-Suyuti dalam kitab tersebut adalah markasnya ini jin musyrik ada di situ juga. Ya memang tugas yang dibuat Ibu Ratu itu sangat berat, Sangat berat ya. sangat berat. Dan kawasannya itu hanya bukan Samudra Hindia, sampai ke Timur Tengah ke Laut Merah sana. Oh ya? Dan itu yang terkatakan makna tentang masyarakat gaib. Dunia gaib itu berlapis-lapis sampai 7 lapis, tergantung itu memandangnya masuknya hanya sampai lapis mana, sampai lapis 1 sampai 2. Makanya versi itu pasti berbeda. Berarti memang tugas Kanjeng Ibu Ratu begitu berat ya kalau dilihat. Sangat berat, sangat berat. Nah, di laut pun bukan berarti itu markas antara jin kafir dan muslim. Di darat pun sama, di gunung ada kafir dan muslim. Nah, kan Allah menciptakan jin manusia hanya untuk beribadah, ya kan? Jin kafir tugasnya hanya menggoda manusia. Ya. Jin Islam sama dengan kita, bersahadat, menjalankan ibadah sholat, sama, nggak ada bedanya sebetulnya antara jin dan manusia, dunia jin dan manusia. Jadi Ibu Ratu ini dia bersemayamnya karena kan memang Kadung dalam legenda kan disebut dengan Ratu Laut Selatan. Ya, memang kerajaannya kan di laut seperti yang kita eksplor pada episode sebelumnya ya. Gitu. Tapi sesungguhnya dia juga menguasai teritori yang jauh lebih luas itu, bukan hanya Samudra Hindia. Jadi kekuasaan Ibu Ratu itu bukan hanya di lautan, Bukan hanya di lautan. bahkan di daratan pun ada misalkan pintu-pintu misalkan menuju kerajaan beliau. Ciri-cirinya seperti apa, Kang Benny? Kalau misalkan yang di daratan? Jadi ada yang bersangkutan hubungan dengan misalkan dengan Ibu Ratu, seperti jamuran gunung, Kawah Ratu. Nah, itu adalah ada beberapa yang ditugaskan oleh Ibu Ratu itu untuk menjaga Kawah Ratu ini. Kawah Ratu ini agar apa ya sebutnya itu keseimbangan. Ya. Mungkinkah misalkan tempat-tempat hotspot kayak yang disebutkan tadi itu ini kan memang sulit ya dibuktikan secara ilmiah ya, tetapi dia mengandung yaitu tadi material yang sangat berharga ya, karena itu memang kalau orang zaman dulu kan memang fungsi daripada
mitos itu adalah untuk menjaga, gitu kan. Nah, apakah memang seperti itu? Memang kandungan material ini sangat luar biasa ya, kayak di Kawah Ratu atau yang di daratan yang disebutkan sama Kang Denny tadi, karena itu dijaga. Ya, ada untuk keseimbangan alam, karena kan makhluk asal atau makhluk itu tidak pernah merusak alam. Yang merusak itu kan bangsa kita, Bangsa manusia. bangsa manusia. Begitu Abang Sultan ya? Ya, sekedar melengkapi ya dari pertanyaan awal tadi, masalah soal apa namanya teritorial antara dimana jin kafir dan jin muslim. Jadi gini, kita ambil contoh misalkan beberapa waktu lalu kita mengeksplor Gunung Salak, di situ ada Puncak Manik. ada Puncak Manik, ada Puncak Kawah Ratu kan. Nah, Puncak Manik ini kan sebagai sebuah kerajaan jin ya, atau kerajaan alam ini, di situ kan bermukim jin Islam. Sama dengan kita kemarin ke daerah Darisul ya. Nah, di situ kan ada sebuah arealnya mereka juga kan. Nah, di situ kan ya tempat jin muslim juga bermukim kan, makanya kadang-kadang kita mendengar suara azan, ada suara beduk segala macam, karena kehidupan mereka kan sama dengan kita kan gitu kan. Nah, kalau kita bicara teritorial, sebenarnya sama lah dengan alam kita. Mungkin betul di daerah pedesaan dan pegunungan itu adalah arealnya tempat jin muslim, tapi yang kafir juga ada ya, sama kayak di manusia. Mungkin di situ mayoritas muslim, tapi ada juga yang kafir Yang kan saya sebut gitu. tadi markasnya ini, pusat ya. Tetapi jangan salah, di antara ini kita bicara alam semesta ya, alam kita, alam manusia. Gunung menurut kita kan belum tentu gunung menurut mereka, kan gitu. Laut menurut kita kan belum tentu laut di tempat mereka, kan gitu. Iya. Tempatnya sama, dimensinya berbeda kan. Walaupun dijelaskan dalam Al-Quran ada dua timur, ada dua barat, ya kan. Satu timur milik bangsa jin, satu timur milik bangsa manusia, satu barat milik bangsa manusia, satu barat milik bangsa jin, atau dua laut yang bertemu arus, ya kan. Itu kan satu laut milik kaum mereka, satu laut milik kita yang ada pertemuan arusnya itu kan. Tapi gini, kita ambil contoh yang udah kita jelajahi, misalkan di daerah Gunung Salak. Memang di Puncak Manik itu ada kerajaan jin, kerajaan bangsa mereka lah yang muslim, tapi nggak jauh dari sana. Kalau secara teritorial kita manusia ya, itu kan tidak jauh, tapi kalau di alam mereka kan itu jauh sekali ya. Iya kan, ya itu ada juga kerajaan jin kafir yang hari-hari mereka perang. Oh gitu. Kan kalau di kita kan sekarang alam manusia sudah nggak ada perang fisik itu kan, semuanya udah perang ekonomi, perang politik ya kan, politik internasional, perangnya kan sudah beda lah kira-kira gitu kan. Sudah tidak ada lagi, walaupun semua negara itu punya angkatan bersenjata ibaratnya kan, untuk motif jaga-jaga, untuk sistem pertahanan dan keamanan negara. Kalau di mereka sampai hari ini setiap hari perang. Nah, menarik. Berarti Kanjeng Ibu Ratu ya, kita kembali ke situ tadi. Apakah bisa dikatakan juga teritorial yang beliau jaga itu juga salah satunya juga untuk mendamaikan? Ya, salah satunya kan itu. Jadi gini, kan kadang-kadang nih orang manusia ini selalu terjebak dengan mitos-mitos Kanjeng Ratu begini, Kanjeng Ratu ada pesugihan, Kanjeng Ratu ngurusin gini, ada turunannya ini itu. Loh, urusan beliau ini nggak ngurusin urusan remeh-temeh manusia yang kayak begitu kan. Oh, di alamnya ini ngurusin berbangsa-bangsa jin yang selalu perang, ini juga udah pusing. Ya. Kan gitu. Belum lagi dia harus menjaga keseimbangan dua alam tadi kan, antara dimensi kehidupan alam manusia dan dimensi alam kehidupan gaib ini kan dia juga harus jaga keseimbangannya. Double tugas ya. Iya, di alam dia ini bangsa mereka ini selalu perang, nggak berhenti. Nah,
misalkan kalau kita balik lagi ke kitab karyanya Imam As-Sayuti ini mengatakan bahwa markas besarnya jin kafir ini berada di antara lautan dan gunungan. Ya kalau kita ambil contoh di alam kita yang ada di Nusantara ini, Gunung Krakatau. Nah itu kan nggak bisa kita pungkiri, aura Gunung Krakatau ini kan sangat luar biasa ya, sangat gelap, sangat luar biasa gitu loh. Nah kalau kita kembalikan ke dunia nyata ini, Gunung Krakatau ini, coba bayangkan Gunung Krakatau yang ada di Indonesia, kapan itu, abad tahun berapa, pernah meletus, itu abunya nyampe ke Prancis. Terakhir 1800-an Ya. 1800-an sekian, itu Gunung Krakatau meletus. Ya, abunya nyampe ke Prancis gitu, sampai ke Eropa. Ini abunya Gunung Krakatau meletus ini. Seberapa besar sih Gunung Krakatau? Kalau dari fisik kecil, tapi Nah, kenapa bisa nyampe ke sana? kan ada anak-anak gunung di. Nah, pertanyaan kita kan gini, kalau kita membahas kitab Imam As-Sayuti ya, yang mengatakan bahwa markasnya jin musyrik itu ada di perbatasan antara lautan dan pegunungan. Sekarang pertanyaannya adalah di dunia mana yang ada gunung di tengah laut? Krakatau. Enggak, ada di situ kan markasnya. Markas besar. Kenapa begitu gelapnya aura yang ada di situ? Secara fisik pun bahkan dia meledak, abunya nyampe ke Eropa. Iya kan? Betul. Begitu. Dan pada zaman dahulu, pada waktu penjajahan Belanda, kan juga tempat mendarat pertama kali VOC kan memang nggak jauh, masih di teritorial itu kan, Banten gitu. di Banten. Iya. Ya sebenarnya kalau kita cerita itu sih kan mereka dari sana dulu kan, dari Aceh, Samudra Pasai, sini, baru ke situ kan. Tapi gini, maksudnya kalau kita kembali kepada kajian kitab tentang alam jin dan manusia, ya memang seperti itu. Jadi kehidupan mereka ini di kita ada, walaupun dimensinya berbeda, misalkan gitu kan, kayak di sini lah. Kata siapa di sini itu nggak ada kampungnya mereka, kan di sini juga ada kampungnya mereka. Dan ada pegunungan. Ya di sana di sini juga ada pegunungan, tapi pegunungan alam mereka, bukan pegunungan di alam kita kan. Dan jumlahnya pun lebih banyak mereka. Gitu. Ini kan gini. Ya. Mungkin kita kadang-kadang suka, beberapa waktu lalu ada viral tentang ada suara bergemuruh besar beberapa bulan yang lalu lah. Ya. Entah apalah, gunung nggak ada, apa nggak ada, kok ada yang bergemuruh besar. Yang bergemuruh bukan di alam kita, di alam sana. Kan di sini nggak ada petir, nggak ada kilat, nggak apa-apa. Tiba-tiba tengah hari bolong atau tengah malam buta ada suara bergemuruh besar sekali. Itu kan bukan gemuruh di alam kita. Gemuruh di alam sana memang Gemuruh di alam sana. sedang terjadi perperangan atau gimana? Bisa terjadi peperangan, bisa jadi juga gunung meletus di alam sana kan gitu. Kan di sana ada gunung, di sini ada gunung, di sana ada laut, di kita juga ada laut kan. Kan itu kan dua kehidupan yang berbeda, dua kehidupan dengan dimensi yang berbeda antara kita, tetapi isinya sama. Sama-sama ada makhluk, sama-sama ada gunung, sama-sama ada bukit, sama-sama ada laut kan. Kalau abang lihat kembali lagi ke Kanjeng Ibu Ratu, itu kan termasuk teritorial beliau ya, yang laut dan gunung area Krakatau ini. Enggak gini, kita hidup di sini. Misalkan kan kalau kita cerita kenapa beliau ini disebut Ratu Selatan, Ratu Laut Selatan, karena secara physically ya kan, beberapa portal besar itu adanya di situ kan. Tapi kan dia bukan berarti dia penguasa hanya di sekitar di Laut Selatan kan gitu. Secara alam kita dia ada di situ gitu loh, pintu masuknya. Tapi kan di alamnya dia kan beda gitu loh. Tapi gini, ini kan makin menarik lagi nih, makin lama diskusi kita makin menarik, makin mencair ya kan, makin mengalir. Nah,